Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam cinta dari pojok kandang. Oke teman-teman, kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat persemaian cabai ya. Kita di channel ini nantinya tetap akan membahas dunia peternakan, tapi juga akan ditambah dengan dunia pertanian. Karena di sekitar kita atau di sekitar saya banyak sekali petani-petani yang perlu diekspos agar teman-teman sekalian tahu bahwa pertanian itu luas seperti itu. Nah, kali ini saya akan membuat video seputar persemaian cabai ya. Karena di belakang saya itu galangan itu nantinya akan saya tanam cabai, itu masih ada kangkung yang nantinya sebentar lagi akan dipanen. Jadi setelah itu akan saya tanami cabai. Nah, untuk persiapan persemaian ya. Untuk media yang saya pakai ini adalah tanah ya, tanah gembur. Ini tanah sebisa mungkin tanah bagian atas atau petani nyebutnya atau orang nyebutnya biasa topsoil atau tanah bagian atas, itu biasanya gembur ya. Kita gemburkan terlebih dahulu. Nah, ini masih tanah murni, belum saya campur apa-apa ya. Nah, ini tanah cuman sudah saya lembabkan ya, sudah saya sedikit siram air tadi pakai semprotan. Nah, ini yang pertama tanah biasa topsoil atau tanah bagian atas yang gembur. Kemudian akan saya tambahkan ini pupuk organik yang sudah saya fermentasi ya. Ini pupuk yang sudah saya fermentasi selama kurang lebih 2 minggu. Nah, ini ya. Ini bisa lihat, bentar saya ambilkan dulu ya. Ini tanah kandang, tanah bawah kandang kita. Ini sudah saya campur. Yang pertama untuk campuran ini, campuran dari fermentasi pupuk ini, ada yang pertama arang sekam. Ya, arang sekam itu kita buat sendiri juga. Nanti kapan-kapan bolehkan saya buatkan tutorial untuk membuat arang sekam sederhana. Nah ya, untuk campuran pertama arang sekam. Yang kedua tanah di bagian bawah kandang ya. Tanahnya bukan kotorannya ya, tanahnya. Kemudian juga kita beri kotoran kambingnya dengan perbandingan. Yang pertama untuk sekam itu 1, kemudian tanah 2, tanah bagian bawah kandang itu ya 2, kemudian kotoran kambingnya atau pupuk komposnya itu 1. Jadi 1 untuk perbandingan sekam, tanah, dan juga kotoran kambing. Nah, itu kita fermentasi, kita campur dengan pupuk organik cair, bisa E4, bisa POC yang mengandung bakteri-bakteri untuk pembuatan pupuk kompos atau pupuk fermentasi seperti itu. Nah, kemudian ini setelah 2 minggu, 2-3 minggu, ini 2 minggu tapi sudah saya buka, sudah dingin, enggak lagi basah dan tidak menguap lagi. Ini kemudian kita campur dengan tanah yang tadi ya. Ini aja, kira-kira aja nggak apa-apa, cukupnya. Karena ini sifatnya organik, jadi kebanyakan juga nggak apa-apa, kecuali pada arang sekamnya ya. Kalau arang sekam itu kalau kebanyakan dia tidak. Kalau musim kemarau kita harus sering menyiram, karena arang sekam itu sifatnya mudah sekali kering. Kalau kering itu bisa kerdil ya bibit kita. Nah, ini juga kita gemburkan terus, kita aduk-aduk sampai rata. Sekiranya campurannya sudah cukup antara tanah, ini perbandingannya antara pupuk dan tanah bisa 1:1 ya. Misalkan tanah sekilo berarti pupuknya sekilo, atau tanahnya 2 kilo berarti pupuk yang kita gunakan harus 2 kilo, seperti itu. Nah, ini ya, terus kita campur lagi. Nah, ini sudah cukup untuk pembuatan media semai ya. Ini media semai yang sederhana ya, bukan untuk penjualan, karena kalau dijual istilahnya ini kurang. Kalau untuk dijual itu harus menggunakan
pupuknya yang benar-benar pupuk murni, jangan pupuk yang bercampur atau menggunakan pupuk yang sudah kering kemudian digiling, jadi lebih halus kalau untuk dijual. Karena ini untuk sendiri, jadi pupuknya tidak saya giling seperti itu. Nah ini oke, kita akan langsung berikan ke tempatnya seperti apa tempat persemaian saya. Oke, ikuti terus video ini, kita akan review teman-teman ya. Ini persemaian saya itu ada 2 pot tray. Sebenarnya saya punya 5 pot tray, tapi yang 3 itu masih ada isinya di rumah. Jadi yang saya bawa ke kebun hanya baru 2 pot tray, dan juga 1 itu tempat nanti langsung saya tempel di tanah, tapi saya alasi dulu dengan plastik agar nanti akarnya tidak terlalu dalam ke bawah tanah. Oke, nah seperti itu. Oke, untuk langkah pertama ya, ini tadi yang pot tray, tapi untuk yang ini sudah saya beri bibit tadi, sudah saya beri bibit, kemudian tinggal menunggu tumbuhnya. Bahkan ini udah 3 hari sudah ada mulai yang keluar. Nah, untuk ini dasarnya tadi masih sama dengan media yang tadi ya. Ini belum saya beri bibit, nanti saya beri cabai, biji cabai. Kemudian ini, nah ini kayak kita kasih tanah dulu. Untuk ketebalan tebalan tanah ini nanti kurang lebih sesuai dengan pot tray ya, sesuai dengan pot tray yang biasa itu kurang lebihnya segitu. Nah ini untuk bongkahan-bongkahan yang besar kita buang. Ini masih tanah biasa, belum saya campur. Nah kemudian bagian atasnya kita beri tanah plus kompos terlebih dahulu. Ini belum diberi bibit cabai. Kenapa bawahnya saya kasih tanah? Supaya nanti akarnya itu bisa panjang ya. Kemudian saya beri plastik karena agar akarnya tidak menembus ke tanah sampai ke bawah gitu ya. Nanti kalau tembus bawah bisa putus waktu pengambilannya, jadi bisa lebih stres nanti. Nah kalau gini kan nanti tinggal kita kotak-kotak, kita beri biji cabai, sip, nanti ngambilnya juga gampang karena akarnya tidak terlalu dalam ke tanah. Nah ini kita ratakan ya, usahakan untuk ketinggiannya ini sesuai dengan pot tray atau kurang lebih dengan pot tray ya, agar tidak nanti akarnya tidak menyebar-nyebar, disusah nanti nyabutnya. Nah, oke. Nah ini dalamnya kurang lebih segini. Ini baru bagian pertengahan. Nanti setelah kita beri bibit cabai, baru nanti kita akan tutup kembali ya. Oke, saya akan berikan bibit cabai terlebih dahulu. Oke teman-teman ya, untuk kali ini bibit yang kita gunakan jenis kaliber ya. Kita akan gunakan jenis kaliber untuk tanggal kadaluarsa tanggal 27 bulan 10 2025 ya. Ini sekarang baru tanggal 8, jadi tanggal 8 bulan 7, jadi masih 3 bulan lagi ya. Kita akan gunakan bibit jenis kaliber. Oke ya, langsung saja ya. Ini nanti bisa langsung disebar merata, disusun juga lebih bagus disusun ya, dengan jarak kurang lebih 2 cm, 2 sampai 3 cm antar bijinya. Terus nanti sampai semuanya. Setelah itu baru nanti akan atasnya kita tutup dengan tanah. Oke ya. Ini sudah kita tabur ya, sudah kita susun rata. Kemudian atasnya kita beri ini ya, beri tanah plus campuran tadi ya. Kita tabur-tabur seperti ini, tabur secara merata ya. Kalau ada bongkahan besar kita buang bongkahan besarnya, jangan ada yang terlalu tebal ya, nanti kalau terlalu tebal bisa busuk nanti bijinya ya. Kita tabur-tabur gitu aja. Kalau ada yang kebesaran kita buang. Kita pastikan tanah yang menutup itu gembur. Nah. Yang penting ketutup aja, jangan sampai kedalaman. Kiranya ada yang masih terlihat, tutup.
Nah, oke. Seperti ini. Nah, nanti untuk penyiraman kita siram ketika tanah masih lembab ya. Jangan terlalu basah juga. Kita nyiram itu jangan menunggu tanah kering, dan juga jangan juga pas posisi terlalu basah. Nanti bisa busuk biji cabenya ya. Teman-teman, ini sudah ya. Jadi sudah saya tutup, yang ini juga sudah ya. Oke, teman-teman, kalau teman-teman mau tahu kelanjutan dari persemaian ini atau perkembangan dari semai ini untuk seminggu, sebulan, kemudian pindah tanam, teman-teman jangan lupa like, subscribe channel ini, dan hidupkan loncengnya ya, agar nanti ketika saya update video seputar dunia peternakan maupun pertanian, teman-teman bisa dapat pemberitahuan bahwa saya upload video terbaru gitu ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kritik, saran, dan request ingin dibuatkan video apa, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar mau video apa, nanti sebisa mungkin saya buatkan video tersebut ya. Oke, untuk benih ini untuk penyiramannya bisa 2 hari sekali atau setiap sore hari, tapi jangan terlalu basah, cukup siram embun atas saja agar benih atau biji dari cabai yang kita semai itu tidak busuk. Nah, oke teman-teman, terima kasih sekali lagi saya ucapkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam sehat, salam cinta dari ujung kandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.